Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Jumatnya membawa berkah dan juga membawa kebaikan untuk bukan hanya Anda bersama keluarga, tapi juga bangsa Indonesia. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali nih salamnya Mas Ersu. Ini kata hari Uh, Jumat ya, hari yang iya, istimewa. iya. Dimulai Kita dengan ngomongin Bismillah apa dan nih? salam gitu ya, Mbak Agi. Kita akan ngomongin soal ini banyak sekali dan ternyata walaupun Pak Jokowi itu sudah lengser, ya tetap saja kita tetap harus ngomongin dia ya. Mhm. Kemarin rasanya kan orang mikir, nah kalau Pak Jokowi sudah lengser kan nggak mungkin lagi ya ngomongin Pak Jokowi. Ternyata enggak karena memang masih terus saja kelihatannya Pak Jokowi itu Mhm. kelihatannya Mhm. akan menjadi hantu gitu dalam tanda petik itu hantu yang kita terus bergentayangan mengikuti bangsa Indonesia ini gitu ya. Ini kan kemarin tuh ada keputusan dari PT UN yang sebenarnya ditunggu-tunggu kan Ya. yang berkaitan dengan gugatan dari PDIP soal sebenarnya Mhm. gugatannya kepada KPU ya berkaitan dengan Ya. PKPU yang tidak dibuat oleh KPU tapi kemudian mereka tetap menerima pendaftaran Gibran Mhm. sebagai calon wakil presiden itu Iya. yang digugat oleh Mhm. PDIP dan tadinya diharapkan kalau itu tidak di gugatan itu diterima oleh PT UN ya cawapres posisi Gibran sebagai wakil bisa dibatalkan kan begitu ya Mbak ya dan Betul. rame Betul. waktu itu karena tanggal 10 rencananya tiba-tiba ditunda dan Mhm. sekarang baru dibacakan sekarang dan itu pun ternyata ditolak gugatan dari PDIP ini. Saya kira Mhm. menarik nanti ini ada kaitan-kaitannya Mbak. Kemudian juga rame soal eh, pimpinan apa ya pimpinan dan Dewas KPK ya yang tim selnya dan Iya. tim seleksi kan sudah menyerahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah Mhm. mengirimkan Mhm. surprise-nya ke mana ke DPR. DPR. Tapi kemudian DPR Mhm. itu kan katanya menunda nunggu alat kelengkapan dulu menunggu kabinet selesai. Mhm. Tapi setelah kabinet jadi ini sekarang malah muncul wacana kemungkinan itu akan dibatalkan gitu ya dan Pak Prabowo membentuk tim sel baru. Gitu kan ya Mbak Agi ya? Mhm. Oke. Iya. Iya. Itu menarik nanti dan ini ada kaitannya kelihatannya Mhm. ini soal bisnisnya Kaisang. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi tadi itu menarik ya soal bagaimana sepertinya ini pemerintahan baru Prabowo begitu lewat Yusril sudah mengatakan bahwa akan berkonsultasi dengan DPR soal capim atau calon pimpinan dan juga calon dewan pengawas dari KPK yang sudah dikirimkan daftar namanya ada 20 orang begitu masing-masing 10 orang ke DPR. Ini tentu perkembangan menarik karena di sini memang itu adalah menjadi hak dari Pak Prabowo sebetulnya, yaitu presiden berikutnya. Nanti kita bahas kenapa menjadi hak Pak Prabowo dan bukan haknya dari Pak Jokowi begitu. Dan kemudian yang lainnya lagi apa ya Mas Ersu, yaitu soal inilah perusahaan dari Kaisang begitu kan. Yang ini ada hubungannya dengan dulu pelaporan dari dosen UNJ yang juga aktivis begitu ya pada masa mudanya dia menjadi aktivis yang menjadi salah satu pimpinan mahasiswa pada tahun 98 yaitu Ubedillah Badrun yang melaporkan Kaisang dan juga Gibran itu ke KPK pada waktu itu ya Mas Ya. Ersu. Mm, Dan sekarang sudah 2,5 tahun itu tidak diproses. Nah ya. sekarang perusahaan yang disebut-sebut pada waktu itu Mm, yang dimana Kaisang ini menyuntikkan dananya ke perusahaan tersebut dan diduga ada kaitannya dengan asal muasal dari eh, uang yang disuntikkan itu senilai mm, 92 miliar rupiah itu berasal dari gratifikasi, dugaannya demikian. Dan sekarang perusahaan mm. di mana Kaisang memiliki saham sekitar 8% tersebut itu kolaps, Mas Hersu. Ya, Jadi, ya, ya, ya. Kok mm, kok membarengin sama Pak Jokowi lengser ya collabnya ya. Ya, kan kemudian kita ya, bisa kait-kaitkan ya karena ini memang perusahaan ini bisnis yang tidak pure bisnis gitu, bisnis kekuasaan lah gitu yang sebenarnya ya. Jadi ya, itu seumur kekuasaan juga biasanya bisnis kayak ini nggak sustain lah bisnis-bisnis semacam ini. Kita ngomongin itu aja, topik-topik tadi udah banyak banget Mbak ya. udah panjang ya. Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari mana? Yang PDIP dulu ya, saya kira itu nggak terlampau Ya, panjang kita akan oke. bahas. Kan Anda ingat Mhm, waktu itu banyak yang nunggu-nunggu sebenarnya ya, karena harusnya putusan itu kan mhm. dibacakan pada tanggal 10. Pada waktu itu kan Ketua Majelis Hakimnya itu katanya sakit. Namanya siapa Pak? Pak Joko juga Mhm. ya. Namanya Pak Joko juga. Joko siapa Pak? Joko Setiono atau siapa namanya? Setiono, Ya, Pak ya. Joko Setiono. Sesama Joko Mhm, gitu. Mungkin sesama Joko tidak ingin saling mhm. mendahului. Ini bercandaan aja ya.
Tapi pada waktu itu orang melihat apakah ini kaitannya kan tanggal 20-nya kemudian ada pelantikan presiden dan Mhm. wakil presiden dan diputuskan pada waktu Iya. itu katanya akan dibacakan tanggal 24 dan orang banyak kok sakitnya Mhm. ya pas sebelum pelantikan dan nanti sembuhnya setelah pelantikan gitu. Jadi dari situ saja orang udah banyak nggak terlalu berharap gitu. Dan benar saja ternyata kemudian ini tidak di apa gugatan itu tidak Mhm. dikabulkan karena Betul. alasannya bahwa itu masuk wilayah sengketa pemilu ya. Kalau sengketa pemilu itu kan berarti Mhm. ya itu di Mahkamah Konstitusi bukan ke PT UN gitu. Betul. Tapi PDIP kan Mhm. menganggap bahwa ini bukan persoalan soal bukan soal eh, sengketa pemilu, tapi ini soal Mhm. administrasinya kan, soal karena Mhm. KPU itu tidak menerbitkan PKPU yang baru berkaitan dengan Mhm. usia batas usia itu, tapi pendaftaran Gibran langsung diterima begitu saja, Pak. Jadi kan sebenarnya secara Mhm. secara aturan itu cacat kan, Mbak ya, belum ada Betul. aturannya, kemudian kok dijadikan dasar dasar penerimaan pendaftaran itu apa? Mhm. Kan itu yang dipersoalkan oleh PDIP, makanya Profesor Gayus Lumbun salah satu eh, tim Mhm. hukumnya PDIP Iya. yang jangan lupa Mhm. beliau ini pernah menjadi hakim agung itu Iya. optimis bahwa ini akan Mhm. dikabulkan. Tapi sementara ini kelihatannya PDIP belum mau ngambil sikap, mereka masih akan mempelajari dulu apa langkah apakah kemudian mereka mengajukan Mhm. banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan kalau misalnya ditolak terus lanjut juga ke Mahkamah Agung misalnya mengajukan kasasi kan Mhm. PDIP itu bagaimanapun posisinya ini sekarang menarik kan bagi ya karena untuk sementara Betul. dipastikan PDIP itu tidak masuk di kabinet kalau sudah kita bahas Mhm. balik-balik bahwa ada Pak kalau toh ada Pak Budi Gunawan di situ yang orang dekatnya Ibu Megawati dia bukan representasi dari PDIP jadi clear Mhm. PDIP itu tidak di pemerintahan apakah oposisi ya jangan buru-buru disebut oposisi dulu tapi memang ini yang dikhawatirkan saya kira ya dengan PDIP ada di luar pemerintahan itu karena bagaimanapun PDIP ini kan tetap partai Mhm. pemenang pemilu untuk legislatifnya Mbak Agi. Sekarang Mhm. jumlah kursinya Mhm. terbanyak 110 kursi, tapi jumlahnya ini melorot banyak Mbak, sudah digembosi Pak Jokowi sampai 18 kursi. Iya. Kalau Mhm. pemilu sebelumnya kan 128, sekarang 110. Jadi hilang 18 kursi. Tapi tetap aja partai terbesar dan kemudian Puan Maharani menjadi ketua DPR. Dan inilah kaitannya itu dengan kemarin soal tidak dibahasnya hasil tim seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Iya. Mhm. Ya, ini memang menarik sekali ya posisi dari PDIP ini. Makanya berkali-kali Puan Maharani maupun petinggi-petinggi atau elit dari PDIP mengatakan bahwa mereka tetap berkawan, komunikasi tetap lancar dengan Pak Prabowo begitu ya. Tapi Tapi di balik itu karena ada tekanan yang demikian hmm, kuat hmm, dari Pak Jokowi gitu ya, hmm, masih pengaruhnya masih sangat kuat, maka kemudian itu PDIP tidak jadi begitulah hmm, untuk masuk karena ya kita sudah tahu dari elit PDIP juga mengatakan itu masuk tidaknya ke kabinet tergantung dari banyak tidaknya orang-orang dari Pak Jokowi atau tangan-tangan Pak Jokowi yang ada masuk di dalam kabinet. Kalau saya melihat posisi dari PDIP itu berada di luar kabinet itu malah justru bermanfaat sekali untuk Pak Prabowo begitu kan. Ini bisa semacam nabok nyilih tangan begitu. Jadi oh, oke. tidak perlu dengan kimnya Hmm, tapi dan dengan menggunakan PDIP hmm. untuk kemudian menolak hal-hal yang Hmm. Pak Prabowo tidak bisa menolak secara langsung. Jadi menggunakan Oke, pihak ya, lain ya, untuk menolak, yaitu dari mana? Lewat orang-orang di DPR. Kurang lebih demikian, Mas Ersun. ya, ya. Makanya saya tadi menyebut belum Iya. sepenuhnya oposisi Jadi kan kita PDIP bisa ya, melihat ya, belum sepenuhnya oposisi. betul. Oke, Mhm. ya, Ya, belum hmm, sepenuhnya. Dia malah kawan baik Pak Prabowo hmm, begitu. Jadi kalau hmm. ada orang punya musuh dalam selimut, ini justru adalah teman dalam selimut gitu ya. Ah, Jadi tidak kelihatan. oh Udah di gitu. dalam ini temannya begitu. Asik, Jadi istilahnya kalau asik. saya sih melihatnya begitu Ya, Mas Ersu. ya, ya, Iya, ya, ya. mereka berteman gitu, tapi tidak cetha welo-welo. Dan teman ini bisa digunakan dan mereka berkoalisi dalam tanda petik. Kalau yang lain berkoalisinya secara jelas, kalau ini berkoalisi dengan hati, begitu pembicaraannya juga orang lain tidak tahu, begitu. Tapi mereka saling membantu, begitu. Yes, oke. Dan Kurang lebih demikian, ya Mas dan Ersu. ya ini menarik kalau kita udah mulai membahas soal itu ya. Jadi kita bisa simpulkan tidak masuknya PDI ke kabinetnya Pak Prabowo itu tidak semata-mata karena Pak Jokowi yang menolak. Pak Jokowi menolak, yes.
Pak Jokowi Mhm. mati-matian mengganjal jangan sampai PDIP Betul. masuk, yes. Tapi di satu sisi Ibu Megawati Mhm. sendiri melihat situasi semacam itu juga nggak mau masuk juga gitu. Itu yang menjelaskan mengapa Mhm. kemudian rencana pertemuan dari Pak Prabowo dan dengan Bu Megawati itu yang bolak-balik dibilangkan sebentar lagi udah hampir, dan Betul. pokoknya tanggal nggak jadi melulu gitu. Ini menarik ini posisi antara PDIP Iya. dengan Pak Jokowi. Segitiga lah ya, Mhm. segitiga Pak Jokowi, Mhm. Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, kaitannya Mhm. dengan tadi itu dengan pimpinan KPK itu memang menarik Mhm. karena ini Iya. berdasarkan kan ini berdasarkan putusan MK ya Mbak ya. Mhm. Tadinya ini Iya. kan masa jabatan dari pimpinan MK itu hanya 4 tahun saja. Kemudian oleh 4 tahun. Nurul Gufron itu kemudian dia apa digugat gitu, dan gugatan dari Mhm. Nurul Gufron memperpanjang masa jabatan sampai 5 tahun juga menarik juga karena sebenarnya pertama dia kan menggugatnya bukan itu, dia menggugat soal batas usia juga gitu karena dia Iya. usianya waktu itu masih belum mencukupi, tapi dengan catatan dia kan sudah pernah menjadi pimpinan pimpinan KPK kan Mhm. begitu Mbak. Mhm. Tiba-tiba di tengah Mhm. jalan gugatan itu ditarik, dia masukkan gugatan baru lagi termasuk soal 5 tahun ini, dan inilah yang kemudian Mhm. kita curigai ini bagian permainan dengan Pak Jokowi gitu ya, Betul. untuk tetap menggunakan KPK sebagai alat kekuasaannya menjelang pemilu Mhm. dan Pilpres kemarin begitu, dan syukurlah Mhm. Nurul Mhm. Gufron tidak lolos. Tidak lolos. Dia- dan nanti jangan kasih lagi lolos kalau dia daftar lagi kalau ada pembukaan lagi. Iya, ini memang menarik sekali ya, persoalan KPK ini. Karena kita tahu KPK yang baru itu kan baru tahun 2019 gitu dilantik ya Mas Yersu. Dan Ya. kita tahu itu sesudah ada revisi Undang-Undang KPK, di mana untuk dewasnya pun ketika itu belum ada pemilihan seperti sekarang oleh Unsel atau panitia seleksi, tapi dipilih langsung oleh Pak Jokowi. Nah, ternyata kita bisa melihat nih, ini memang sudah direncanakan mungkin ya Hmm. dari sejak lama oleh Pak Jokowi. Karena ketika Nurul Gufron itu menggugat dan kemudian diputuskan oleh MK, Hmm. dari MK itu sangat sangat menarik dan seharusnya itu dikerjakan oleh Pak Jokowi, yaitu bahwa kalau seandainya KPK itu apa namanya dilantik pada tahun 2019, Hmm. artinya itu kan panselnya Hmm. itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi, Hmm. yaitu pada tahun 2019, dan Hmm. 4 tahun kemudian ketika itu berakhir pada tahun 2023 itu juga masih pada masa Hmm. pemerintahan Pak Jokowi, yang artinya satu presiden membentuk 2 kali panitia Hmm. seleksi untuk KPK dan juga Dewas. Tentu ini tidak adil begitu, karena bisa jadi nanti Bukan hanya tidak karena adil, tapi waktunya. konflik of interest juga kan begitu ya. Iya, konflik of interest karena dia artinya membuat seleksi 2 kali, dan itu bisa yaitu tadi cawe-cawe itu tadi yang dimasukkan adalah orang-orangnya, jadi bukan orang yang netral, sehingga berbagai kepentingannya seperti misalnya pelaporan terhadap anaknya yang diduga menerima gratifikasi atau melakukan tindak pidana pencucian uang misalnya, itu tidak diproses seperti yang terjadi pada laporan Ubedillah Badrun, dosen UNJ. Nah, jadi ketika itu diperpanjang 1 tahun kemudian, harusnya kan dari Desember 2023 gitu masa berakhirnya apa tugas dari para pimpinan KPK, kemudian diperpanjang 1 tahun menjadi Desember 2024. Yang artinya ketika Pak Jokowi lengser pada tanggal 20 Oktober, itu masih cukup banyak waktu, yaitu sekitar 2,5 bulan, begitu Mas Hersu. Nah, ini kenapa dari tanggal 31 Mei, Pak Jokowi sudah menetapkan pansel yang baru, kok buru-buru banget. Jadi artinya dia akan membuat 2 kali seleksi, begitu kan. Nah, ini kan yang ketika itu sudah ribut. Padahal itu bisa dilakukan oleh seharusnya sesuai dengan amanat dari Mahkamah Konstitusi, begitu, yang membuat perubahan tentang masa jabatan periodisasi dari pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu di situ juga terkandung pasalnya bahwa itu dilakukan oleh presiden yang baru. Hmm. Jadi artinya adalah Pak Prabowo. Hmm. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi melakukan itu, artinya dia menyalahi juga Ya. dari keputusan KPK. Nah, tapi ini kan cuek. Pak Jokowi yang Hmm. kayak gitu kan cuek Nggak begitu ya. peduli, yang Dan penting aman dulu. iya, iya, Hmm. yang penting dia aman dulu karena dia mau Hmm. lengser, banyak persoalan sesudahnya diperkirakan demikian, jadi dia ingin mengamankan diri dulu. Sehingga pansel itu kemudian dibuat terburu-buru dari mulai bulan Mei ya, akhir Mei 31 Mei, kemudian terus bekerja bekerja bekerja, menerima pendaftaran, melakukan ujian, terus kemudian
menyeleksi begitu ya, dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Pak Jokowi, oleh Pak Jokowi ditandatangani pada tanggal 14 Oktober, ini kan hanya nggak sampai satu pekan loh, karena dia mengumumkan tanggal 15 Oktober, 20 Oktober dia sudah lengser. Dia mau mau apa namanya? Dia mau lengser, dia masih menandatangani sesuatu yang baru dan kemudian dia membuat surprise dan mengirimkannya kepada DPR. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang aneh betul begitu ya. Memang DPR itu pada tanggal 1 Oktober sudah berganti. Tapi kan DPR ini berubah. Belum tentu jumlah komisinya atau alat kelengkapan dewannya akan sama. Artinya harus dibuat alat kelengkapan dewan dan akhirnya baru diputuskan baru-baru saja yaitu dari 11 alat kelengkapan dewan atau komisi menjadi 13. Nah, 13 inilah yang kemudian dia akan menyeleksi KPK sesuai dengan komisinya, Ya, yaitu ya. Capim dan Ya, calon tapi Dewas. tapi saya kira itu sebenarnya hanya dalih DPR saja, karena kan kita lihat Ya, prosesnya bisa ya, jadi. bagaimana Pak Jokowi mengirim surprise tanggal 15 dan kemudian ketika ditanya Mhm. waktu itu Mbak Puan katanya suratnya belum terima suratnya kan gitu, mau dicoba dicari. Kemudian ada media menyebut misteri apa surat presiden Jadi mana? ada di mana gitu. Baru kemudian sehari kemudian Mbak Puan mengatakan bahwa ini menunggu kita tunda sampai menunggu alat kelengkapan di DPR lengkap dulu dan nanti itu komisi berapa yang akan menangani ininya apanya tes fit and propernya. Tapi kan kalau kita lihat Mhm. kenapa dalam kasus BIN berbeda? BIN kan juga belum Mhm. ada alat kelengkapan DPR-nya dan pada waktu itu yang Ya. melakukan fit and proper itu adalah pimpinan DPR bersama dengan ketua-ketua fraksi. Kan sebenarnya kalau Mhm. mau dilakukan hal yang sama juga bisa. Jadi kita mulai mencium, Mhm. ini kelihatan mulai PDIP main dan bagus karena Gerindra. Nah Bagus ini ya. yang Dan menarik ini Gerindra kan, Gerindra iya Dasko ya betul. wakil ketua DPR dari DPR dari Gerindra di DPR Dasko ketika ditanya oleh wartawan dia bilang, oh itu tanya Mbak Puan. Jadi urusannya Mbak Puan. Saling lempar ya. Jadi ketika kemarin ini kita bisa melihat alasannya ketika ditanya kenapa BIN begitu itu bisa diseleksi lebih dulu dan Mm-mm. kemudian selesai sebelum Pak Jokowi Ya, lengser. ya, Alasannya adalah karena itu permintaan dari Prabowo. iya, Ya, kalau kita melihat analoginya berarti soal KPK ini nggak ada nggak ada permintaan dari Prabowo. Kalau nggak permintaan. ada permintaan, bisa jadi adalah penolakan Iya, dari Prabowo. Dan kita iya. bisa melihat jawabannya sekarang ketika kemudian Ya, Yusril ya, sebagai Menko Menko Hukum dan HAM begitu ya. ya posisinya dan dia sekarang menyatakan bahwa akan berkonsultasi dengan DPR. Ya Hmm, saya perkirakan ini atau surprise dari Jokowi itu hmm, akan ditarik begitu hmm. ya dan Ya, kemudian akan dibentuk pansel baru. hmm, Inginnya seperti itu karena sesuai dengan amanah dari hasil Mahkamah Konstitusi itu memang satu presiden, satu kali dia melakukan seleksi pimpinan KPK. Bukan dua kali seperti itu, maruk namanya. Rakus betul begitu kan. Dan ini desakan dan kalau tadi Anda yang menyatakan bahwa meminjam tangan orang lain, nyabuk nyilih tangan itu sebenarnya Pak Prabowo juga bisa bilang ini desakan publik terhadap untuk tuntutan untuk membatalkan Betul. seleksi KPK ini sangat keras gitu. Jadi sebagai Iya. pemerintahan yang ingin legitimasi didukung oleh publik, ya kita memutuskan juga untuk menarik kembali bisa begitu loh. Mhm. Ya. Ya memang, tapi Menteri hukumnya kenyataannya udah bilang kan? demikian. Ya, Menteri hukumnya udah Mhm. bilang kan Ya. gitu ya, Pak Supratman Iya, ya. betul. Ya, Mhm. ya. Iya, sudah Mm, bilang bahwa ini ya tergantung kepada presiden. Kalau saya mm, hanya pelaksananya saja. Begitu mm, kalau presiden menghendaki itu, maka ya akan diubah apa namanya seleksi itu. Dan mm, kalau menurut Yusril, ini yang akan dikonsultasikan kepada DPR adalah soal pansel, di mm, mana pansel yang kemarin mm, itu dianggap apa tidak ada atau dianggap ilegal atau dianggap bagaimana nantinya kita tidak tahu statusnya. Tapi yang jelas, saya rasa ini akan dibentuk pansel baru atau panitia seleksi baru untuk capim KPK. Nah, ini berarti Nurul Gufron bisa daftar lagi, Mas Hersu Tapi ya. kalau bisa jangan diloloskan. Karena konflik of interest-nya tinggi dan dia juga udah pernah cacat moral juga kan. Betul, Iya, betul. ya, Mhm. ya. Oke, Oh, nah ini ada hubungannya dengan hmm, posisi dari Kaisang dan Gibran, Mas Hersu wah, tentunya ada soal banget, KPK ini. ada banget. Iya. Mm, Oke, iya, iya. tapi sebelum ngomongin ada kaitannya dengan Kaisang dan Gibran, saya kira kita masukin soal bisnisnya Kaisang dulu, Mbak. Baru nanti kita Oh kaitin ke iya. situ ya. Lebih enak segitu nanti bahasnya gitu.
Iya ya betul. Jadi bisnisnya Kaisang ini sebenarnya beritanya sudah dari sejak bulan Agustus yang lalu, Mhm. yaitu mencuat ketika rame-rame jet pribadi Kaisang itu yang dia katakan Hmm. nebeng, Hmm. sementara dugaannya itu adalah sebuah salah satu bentuk gratifikasi begitu Ya, 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 ya. Hmm. dari konglomerasi yang ada di Singapura sana yang beroperasi di Indonesia. Nah, ketika itu narasinya adalah ini perusahaannya kolaps gitu, nggak bayar gaji karyawan begitu, Hmm. tapi kok malah dia flexing begitu, nggak bayar gaji perusahaan apa karyawan, tapi dia malah mengeluarkan uang sebanyak itu, karena kan kalau flexing orang lalu menduga itu eh, membayar begitu ya untuk Hmm. jet pribadi itu Hmm. walaupun bukan punya dia, dia menyewa. Dugaannya demikian, apalagi kemudian membeli stroller ya, Hmm. atau kereta bayi untuk calon bayinya senilai harga motor 21 juta katanya, dan kemudian membeli roti seharga 400.000 sementara karyawan tidak digaji. Nah itu kan ketika itu menjadi rame Mas Ersu, tapi ternyata itu memang serius. Hmm. Ketika bulan Agustus itu masih sekitar 2 bulan tidak digaji. Hmm. Kemudian pada bulan September ada lagi Mas Ersu beritanya, ada unjuk rasa gitu, Hmm. ratusan karyawan dari salah satu perusahaan Kaisang tersebut. Nama perusahaannya adalah PT Panca Mitra Multiperdana Tbk, atau kalau sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia begitu, itu namanya PMMP begitu Mas Hersu. Nah, sekarang ini marak lagi, dan sekarang sudah empat bulan, berarti kalau Agustus saja sudah 2 bulan, berarti sekarang sudah 4 bulan tidak digaji. Ini rame banget Mas Hersu. Dan di mana Kaisang di situ kan kita tahu dia membeli saham perusahaan tersebut itu pada tahun 2021 ya. Itu kasusnya ketika itu rame karena Kaisang ya usianya berarti dikurangi dari yang sekarang. Kalau yang sekarang ini 29, berarti 2021 dia masih berusia 26 tahun begitu. Dan usia 26 tahun dia sudah bisa menggelontorkan dana sebesar 92,24 miliar untuk menyuntik perusahaan tersebut atau membeli saham perusahaan tersebut, yaitu senilai 8% dari keseluruhan jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini uangnya dari mana? Orang kan Hmm. menanyakan seperti itu Mas Herzu ketika itu begitu. Dan Ya. kemudian ada laporan dari Ubaidillah Badrun ke KPK, yang kemudian Ubaidillah ini menengarai bahwa eh, karena sebelumnya dia mendapatkan suntikan dana lah CSR begitu Mas Hersu. 2 kali CSR yang jumlahnya sekitar 99 miliar rupiah. Ini untuk apa namanya, untuk Kaisang dan juga Gibran di CSR atau perusahaannya investasi, GK Mbak? Hebat. Ya, investasi lah. Nah, ya Semacam investasi. suntikan dana kan berarti dia Kalau CSR kan gratisan investasinya. aja lah, untuk Iya. ya untuk sosial kan Oh ini iya, untuk betul. bisnis ya, ya bukan CSR Ini untuk jatuhnya. bisnis, ini Ya, investasi tepatnya ya, bukan investasi ya. CSR. Ya. Untuk investasi. Hmm. Dan ketika itu tidak lama kemudian dia membeli saham perusahaan PMMP tersebut, Mas Hersu. Oh, Maka oke. kemudian alirannya itu diduga ya berasal dari investasi itu kemudian masuk ke sana, begitu kan? Ini memang mereka berdua kakak beradik ini kan investasinya banyak sekali di bidang makanan. Iya, jadi Sementara PMMP ini hmm, adalah perusahaan makanan beku hmm, berbasis udang, hmm. begitu. Bukan yang Jadi cream ketika roll, itu pertanyaan cream uang roll yang dari dibeli mana gitu. 400.000 itu ya, bukan ya? Yang dibeli bukan Eh, cream roll yang dibeli itu. Itu kan bahkan dari udang juga Kalau kan itu. iya ya itu lobster ya. Oh, lobster Iya ya iya, kalau itu ya. mirip-mirip juga udang dan Iya sih. lobster. Iya. Lobster kan udang besar Iya. begitu ya. Itu menarik Mhm. memang kasus yang ini kan yang Anda sebutkan itu yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya. Yang Betul. itu 2,5 tahun yang lalu ya, itu dilaporkan Mhm. dan ini ada kaitannya kan dengan Sinarmas kan, itu kan dia kan Iya. join dia punya perusahaan join dengan anaknya Mhm. petinggi di Sinarmas, dan ini memang banyak Mhm. sekali konflik of interest kan. Nah, nama yang dimaksud oleh Ubaidillah Badrun itu ada Gandhi Sulistianto yang kemudian oleh Betul. Pak Jokowi diangkat jadi duta besar di Korea Selatan kan, orang Korea bingung Selatan. ada CEO perusahaan Mhm. swasta tiba-tiba jadi duta besar kan begitu, terus kemudian kalau kayak dulu ada orang seperti Rusdi Kirana gitu ya yang juga CEO Mhm. dan Iya. pemilik Lion, tapi kan dia politisi PKB gitu ya, yang jadi dia Iya. kita tahu oh Mhm. Mhm. jalurnya. Nah kalau Gandhi ini jalur apa kan gitu, dan kemudian setelah dia Mhm. tidak jadi duta besar kan, kemudian dia jadi One Team Press, anggota One Team Pressnya Mhm. Pak Jokowi, Iya. dan ini ada anaknya Gandhi yang kemudian bisnis dengan Kaisang dan Gibran, yang pada waktu itu eh, eh,
ini Ubaidillah Badrun itu mengaitkan dengan adanya denda dari Mahkamah Agung berkaitan pembakaran Betul. hutan yang dilakukan oleh perusahaan Mhm. salah satu anak perusahaan dari Sinarmas. Sinarmas, dan waktu Mhm. itu kan ini didenda oleh kehutanan itu sampai 9,5 triliun ya sebenarnya dendanya kalau tidak salah saya lupa. 7 Oh, sorry, triliun sorry. Ya, sekitar tujuh sekian. 7,5 triliun. Mhm. Tapi kemudian Mhm. oleh Mahkamah Agung diputuskan cuma 7,8 miliar kalau tidak salah, seperti itu ya, Mbak ya. Ya, Iya, angkanya. ini saya membuka Hmm. membuka beritanya nih Mas Hersu. Ya, ya, ya. Laporan pada tahun, iya betul. Jadi sudah dituntut oleh Hmm. Kementerian Lingkungan Hidup dengan Hmm. nilai tujuh Oh, koma lingkungan sembilan hidup ya. triliun. Ini Hmm. Hmm. artinya apa nilai dari kerugian dari Hmm. Hmm. kebakaran hutan tersebut karena sangat luas, jadi Hmm. nilainya sangat tinggi. Tapi Hmm. setelah kemudian masuk begitu dan mereka menjadi tersangka dan diproses. Kembangannya Mahkamah Agung itu hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar begitu Mas Hersu. Ya. Jadi Eh. memang jauh sekali ya. Hmm. 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 Ini luar biasa Nah, sekali. kemudian Dari tujuh dana-dana koma itu sembilan mengalir triliun ke gitu 7. ya. Ya, ya, ya. Betul, ya. Nah, bersamaan dengan itu, kemudian ternyata ketika diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut, Hmm. sebelumnya Hmm. ini ternyata ada kucuran dana dari Hmm. Hmm. anak petinggi Sinarmas Hmm. untuk Kaisang, begitu. Maka Iya. kemudian kan ini ada jaring laba-laba di situ ya, Iya, ada benang merahnya. Apakah Apakah menarik. mungkin Hmm. Kaisang ini akan dan Gibran itu akan mendapatkan kucuran dana tersebut kalau seandainya mereka bukan anak presiden dan kalau Iya. seandainya tidak ada kasus tersebut, apakah mereka akan mendapatkan kucuran dana dan juga apakah itu berkaitan dengan turunnya keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya denda Iya. 7,9 miliar hanya Hmm. menjadi hanya 7,9 triliun menjadi hanya 78 miliar. Ini kan turunnya banyak banget. Ini kerugian negara loh Mas Iya, Hersu iya. ya. Dan ini Sampai sekian ya triliun seharusnya. cerita ini makin lengkap sebenarnya soal kecurigaan terhadap anaknya Pak Jokowi ini kan berkaitan dengan Hmm. sekarang yang dibuka oleh Multatuli Project ya. Tapi Mhm, yang betul. disorot lebih pada Raffinya. Tapi Raffi ini kan kemudian ada Mhm, kaitannya juga dengan ada. putranya Pak Jokowi. Dan kalau Mhm, kemudian mhm, Mahkamah Agung kita curigai hakim yang bisa dimainkan, ya kan banyak hakim Mahkamah Agung yang sudah ditangkap oleh KPK. Dan mhm, kalau mhm. hakim bukan di Mahkamah Hakim, bukan bukan Mahkamah Agung ya, hakimnya kan sekarang baru ramai juga tuh yang hakim di Surabaya ya yang Betul. ditangkap itu. Ronald Tanur ya, Ya, kasus Ronald Tanur. ya, ya, jadi penyuapan karena divonis bebas, masa ada penganiayaan terhadap pacarnya kemudian sampai meninggal dunia kok bisa divonis bebas, itu kan bikin Luar kita biasa. nggak masuk akal. Tapi itu menunjukkan bahwa apa kan Mahkamah Agung masa Mhm, nggak bisa. Mahkamah Agung juga ada hakimnya yang udah ditangkap juga karena suap semacam itu. Jadi itu situasinya sekarang ini Mbak Agi. Yang semua tadi itu cerita tadi itu di mana cerita Anda, kalau cerita Pak Jokowi dan kemudian itu Anda bisa masuk dari mana saja cerita tentang Pak Jokowi dan keluarganya. betul. Nanti ketemunya ke situ-situ juga gitu. Iya ya, ini menarik banget dan kasus itu yang dilaporkan oleh Kang Ubedillah Badrun tersebut kemudian hanya diarsipkan oleh Iya, KPK begitu iya. kan dengan alasan tidak cukup bukti tidak lengkap apa dan sebagainya data tidak lengkap misalnya. Tapi kalau seandainya diarsipkan itu memang ada klausul yang menyebutkan itu masih akan bisa dibuka Bisa lagi dibuka selama lagi. 20 tahun. Begitu. Nah, Nah, artinya itu. selama 20 tahun ini harus Iya, harus cawe-cawe terus Mas itu Ersu lagi ada supaya kaitannya anak-anak lagi itu dengan selamat. soal pansel tadi, pansel pimpinan Betul. KPK. Jadi Iya. pokoknya muter-muter aja, makanya saya bilang Anda boleh masuk dari mana aja nanti ketemunya ke situ. Sebenarnya gitu. Akar persoalannya di Iya, iya, situ iya. gitu ya. Ya. Oke, Iya, iya. saya kira dari sini Mhm, kita udah bisa, tadinya kan seperti pasal-pasal yang kita gabungin gabungin mhm, gabungin jadi mosaik. Oh, ada Pak Jokowi dan anak-anaknya, rupanya begitu mhm, mhm, masalahnya. Anda mau cerita mhm. soal pansel KPK, Anda mau cerita tentang cawe-cawe Pak Jokowi, apapun lah Betul. Anda bisa. Itu semuanya akhirnya masuknya ke situ semua. Gitu loh, Mbak Agi. Ya. Iya, iya. Jadi tadi perusahaan yang sahamnya dibeli oleh Kaisang yaitu sebesar 92 miliar. Jadi Hmm. dia
mendapatkan penyertaan dana tadi 99 miliar, hampir 100 miliar ya. Kemudian tidak lama sesudah itu dia membeli saham dari PT PMMP tadi sebesar 92 miliar begitu. Sekarang perusahaan tersebut sedang dilanda kesulitan ekonomi begitulah ya. Jadi perusahaan ini perusahaan makanan beku berbasis udang ini memiliki sekitar 1.500 karyawan begitu Mas Hersu. Ini Banyak ya. basisnya ada di Jawa Timur ya, ada di Situbondo begitu. Dan kemudian itu tercatat sejauh ini ada 176 karyawan tetap, 50 staf, dan 50 pekerja harian, itu yang upahnya selama 4 bulan belum dibayar. Waduh, Nilainya itu sekitar 2 miliar gitu. Sebenarnya nih 2 miliar kalau kecil dibandingkan untuk tadi yang naik puluhan atau miliar itu charter pesawat kecil aja begitu delapan ya. setengah miliar ya Mbak ya. Hmm. Iya, ini Hmm. ya, iya betul. Jadi ya ini, tapi kenapa sebesar 2 miliar saja tidak dibayarkan dan kemudian Hmm. mereka berkali-kali berunjuk rasa? Akhirnya kan Hmm. seperti itu Mas Hersu. Dan ini rame, perusahaan ini apakah, tapi memang sedang dilanda kesulitan ekonomi. Oh Kabarnya iya, ini kan perusahaan ekspor begitu ya. Jadi oh iya. jadi makanan beku tadi kemudian diekspor ke luar negeri, tapi sekarang memang karena sedang terjadi penurunan ekonomi dan Iya. kemudian juga ada perang apa dan sebagainya lah dengan alasan Yes. tersebut kemudian maka tersendat ekspornya. Nah, dengan alasan itu maka kemudian keuangan perusahaan itu terganggu dan mereka tidak dapat membayar karyawannya. Tapi ini kan hak dari karyawan gitu Mas Hersu. Yes. Dan pemiliknya ini para apa ya bisa dikatakan mereka yang ekonominya sangat kuat gitu. Kalau Hmm. seandainya mereka memang apa namanya memiliki itikat yang baik, mereka dapat mengeluarkan dulu apa talangan gitu dari Hmm. uang pribadi apa dan sebagainya Bisa. sembari menunggu bahwa ekonomi akan Ya. membaik kembali begitu kan. Tapi kenyataannya ya sudah berkali-kali dari sejak Agustus, September dan sekarang sampai ke Oktober berkali-kali ada unjuk rasa dan situasinya malah makin memburuk Ya. seperti sekarang ini begitu. Oke, Mbak Agi, saya kira udah lengkap ya, paket lengkap kita cerita. Ya, kali ini kita ketemu lagi insya Allah besok hari Sabtu. Ya, Tetap semangat mhm, ya. ya, Jangan lupa tetap berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ini ya. Kami mohon pamit amin. ya. Assalamualaikum Mhm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. 0%. 0%. Yes.